Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Syeka dari SMA Labsul Jakarta. Dan pada kali ini saya akan memaparkan argumen untuk LDBI dengan mosi setuju bahwa Dewan ini melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa-siswi yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan dan juga narkoba. Sekolah adalah tempat di mana para siswa dan siswi ataupun generasi muda disiapkan sehingga mereka siap untuk menjadi bagian pada masyarakat nantinya. Proses belajar tersebut pasti tidak luput dari kesalahan. Pasti akan terjadi yang namanya kesalahan etika, tingkah laku, pelanggaran tata tertib, norma dan juga lain-lainnya. Dan pasti juga akan terjadi yang namanya trial dan juga error, yang seharusnya hal-hal tersebut diberikan bimbingan oleh guru dan juga sekolah. Apalagi masa muda adalah masa di mana mencari jati diri setiap orang, dan tidak sering juga ataupun tidak jarang juga pencarian jati diri ini malah menjerumuskan mereka ke jalan yang tidak benar. Maka dalam kasus ini kami setuju untuk melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa-siswi yang bermasalah seperti melakukan pelanggaran berat, yaitu narkoba, perundungan dan juga lain-lainnya. Pada dasarnya pendidikan itu kan adalah hak yang wajib dimiliki oleh setiap anak. Sekolah itu seharusnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, pendidikan akademis, non-akademis, moral maupun karakter, sehingga nanti mereka siap dan juga tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan pada nantinya. Alhasil, sekolah itu seharusnya menjadi tempat di mana pendidikan karakter tumbuh kembang anak terjadi. Dan bukankah sekolah itu adalah sekolah yang baik jika dapat memberikan edukasi yang baik pula? Bayangkan jika sekolah mengeluarkan anak-anaknya. Bukankah sama saja dengan sekolah lepas dari tanggung jawab mereka? Bukankah sama saja dengan sekolah membuang masalah mereka? Karena tanggung jawab sekolah yang seharusnya mereka penuhi. Orang tua itu percaya untuk menitipkan anaknya ke sekolah karena sekolah adalah tempat yang baik untuk mempersiapkan tumbuh kembang anaknya. Sekolah yang baik pula adalah sekolah yang bisa merubah anak-anak yang tidak siap, anak-anak yang tidak sesuai dengan norma menjadi anak-anak yang berprestasi dan juga sesuai patuh dan taat kepada norma dan aturan yang ada. Edukasi juga merupakan hak yang mendasar bagi setiap anak-anak. Seperti yang Nelson Mandela katakan, education is the most powerful weapon to change the world. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah dan sekolah untuk memberikan edukasi bagi setiap anak di dunia ini. Hak edukasi ini juga tidak bisa dirampas, karena tidak boleh kita merampas hak karena kesalahan yang mereka lakukan, apalagi mereka melakukan kesalahan itu ketika mereka masih muda, ketika mereka masih mencari jati diri mereka yang memiliki banyak kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Yang perlu kita ketahui juga, kejahatan itu pasti memiliki banyak faktor atau penyebab sehingga kejahatan itu tidak dapat terlakukan. Kita tidak bisa memukul rata bahwa kejahatan itu murni disebabkan oleh siswa itu sendiri. Banyak peran ataupun banyak faktor yang terjadi, seperti misalnya lingkungan yang tidak mendukung, peran orang tua di rumah yang tidak memberikan kasih sayang dan juga afeksi yang dimiliki, atau bahkan karena sekolah yang tidak memberikan bimbingan dan juga perlakuan yang baik bagi siswa-siswanya. Bukankah malah di situ peran sekolah untuk memenuhi kewajiban tersebut? Bukankah di situ peran sekolah untuk memberikan perhatian dan juga bimbingan yang baik bagi para siswa-siswanya? Padahal edukasi itu adalah perjuangan sehidup semati. Edukasi itu adalah perjuangan sepanjang hayat yang tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Kita harus sabar dalam memberikan edukasi, kita harus telaten dan juga harus tetap tidak boleh putus semangat untuk memberikan edukasi yang baik. Kita tidak boleh berhenti dan juga memberikan edukasi yang baik bagi para siswa-siswanya. Sekolah tidak boleh memilih jalan cepat dengan mengeluarkan siswanya, karena hal tersebut malah bisa memberikan dampak negatif dan menimbulkan masalah yang lebih baru. Poin selanjutnya adalah ketika sekolah mengeluarkan siswa-siswanya, sama saja dengan menelantarkan orang yang salah pada jalan yang lebih salah pula. Karena seharusnya pribadi yang belum benar, pribadi yang salah menyikapi aturan, yang belum berperilaku sesuai dengan norma dan etis yang ada, harusnya diberikan pengawasan dan juga bimbingan yang ketat. Kalau misalnya malah ditelantarkan, misalnya malah dikeluarkan dari sekolahnya, karena itu malah menandakan bahwa sekolah itu menyerah untuk memberikan edukasi pada siswa-siswanya. Karena yang kita ketahui sudah menjadi kewajiban sekolah dan juga menjadi tugas sekolah untuk memberikan edukasi bagi masyarakat, edukasi bagi anak-anak, sehingga dapat menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih maju. Dampak psikologis juga pasti ada ketika anak-anak itu dikeluarkan dari sekolahnya.
Mereka pasti kehilangan semangat karena pasti mereka merasa terpuruk, mereka merasa kehilangan, mereka merasa diasingkan dari lingkungan yang biasanya mereka ada. Bahkan yang kita ketahui aja, trauma psikologis itu lebih berat daripada trauma fisik. Mereka bisa memiliki perasaan kehilangan semangat, kehilangan motivasi, bahkan sampai tua nanti, yang dapat menyebabkan mereka kehilangan potensi mereka untuk menjadi lebih baik dan juga kehilangan kemampuan mereka untuk berprogres menjadi individu yang siap pada masyarakat. Hal tersebut juga diperparah jika keluarga tidak siap untuk memberikan perhatian dan juga afeksi yang cukup bagi anak-anaknya. Sekolah itu kan tempat di mana pengganti orang tua memberikan bimbingan dan juga perhatian bagi siswa-siswanya. Namun jika dikeluarkan sekolah dikembalikan kepada orang tua, apa yang terjadi jika orang tua di sini malah tidak siap untuk memberikan edukasi pada anak-anaknya? Ada juga misalnya yang rumah tangga tidak baik, keluarga tidak jalan. Bukan itu malah memperparah kehidupan anaknya nanti. Mereka tidak mendapat perhatian orang tua dan juga mereka malah tidak mendapat perhatian di sekolah. Hal-hal tersebut malah semakin akan menjadi parah, apalagi jika anak-anak tersebut mendapat stigma yang tidak baik oleh masyarakat. Jika anak-anak tidak dibina menjadi lebih baik, maka akan muncul yang namanya pengecapan-pengecapan ataupun stigma-stigma bahwa mereka itu adalah individu yang gagal. Padahal juga merupakan hak anak untuk tetap dapat dibina. Setiap orang itu pasti juga berhak mendapat kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Dalam skala yang lebih tinggi, skala yang lebih besar pun bisa menjadi masalah karena individu-individu yang tidak dibina ini akan menjadi membawa dampak buruk pada masyarakat nantinya. Mereka dapat merusak tatanan yang ada, mereka dapat memberikan pengaruh negatif bagi masyarakat yang ada karena mereka tidak mendapat rasa jerah dan juga edukasi yang ada ketika sekolah nanti. Padahal disitulah peran sekolah untuk memberikan edukasi dan juga pembinaan yang baik kepada anak-anak. Oleh karena itu, kami setuju untuk melarang sekolah mengeluarkan siswa-siswa yang bermasalah, menimbang hak-hak siswa untuk mendapat edukasi, peran sekolah untuk melakukan pembinaan yang baik, dan juga mencegah siswa-siswi bermasalah untuk membawa efek yang buruk pada masyarakat nantinya. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.